Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam jumpa kembali dengan pembelajaran ilmu kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sifat fisis atau sifat fisika suatu senyawa karbon atau senyawa organik. Senyawa karbon atau senyawa organik mempunyai ciri-ciri umum, antara lain adalah mempunyai 4 ikatan kovalen karena atom karbon mempunyai 4 elektron valensi. Atom karbon dapat membentuk rantai karbon atau berikatan dengan atom karbon yang lain. Selanjutnya, secara umum, titik didih dan titik leleh suatu senyawa karbon itu lebih rendah karena pada umumnya bersifat non-polar. Kemudian tidak tahan terhadap pemanasan. Jadi kalau terkena panas dia akan mengalami pemecahan atau cracking atau pemutusan ikatan antar rantai karbonnya. Kemudian dia berikatan kovalen karena dia termasuk unsur yang kekurangan elektron dan termasuk dalam unsur non logam. Selanjutnya, secara umum tidak larut dalam pelarut air, tetapi larut dalam pelarut non-polar, misalnya pelarut ether, pelarut CCl4, atau pelarut benzena. Selanjutnya, senyawa karbon umumnya mudah terbakar dan menghasilkan air serta karbon dioksida atau CO2 yang dapat mengeruhkan air. Dan senyawa karbon atau senyawa organik umumnya lebih kompleks dibanding pada senyawa anorganik. Kita masuk pada sifat fisika yang pertama, yaitu titik didih. Secara umum, titik didih suatu senyawa karbon itu dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu jumlah atom karbon penyusunnya, kemudian kepolaran dari gugus fungsi penyusunnya, dan bentuk struktur dari senyawa karbon tersebut. Yang pertama, kita berpijak pada MR atau jumlah atom yang menyusun senyawa karbon dengan gugus fungsi yang sama. Jadi semakin berat MR senyawa atau semakin banyak jumlah atom karbon penyusun senyawa, maka titik didih senyawa tersebut semakin besar. Kita misalkan contoh yang pertama adalah titik didih kita bandingkan dari suatu alkana dengan rumus molekulnya C4H10 dibandingkan dengan C5H12. Di sini titik didih butana dengan pentana itu lebih besar yang pentana karena MR dari pentana lebih besar atau jumlah atom C-nya lebih banyak. Selanjutnya kita bandingkan antara propanol, ini sama-sama alkohol ya. Jadi pembandingnya adalah sama-sama gugus fungsi yang penyusun. Misalnya di sini suatu propanol dibandingkan dengan suatu butanol, C4H9OH. Maka yang punya MR lebih besar juga mempunyai titik didih lebih tinggi. Selanjutnya kita bandingkan antara misalnya di sini suatu aldehid yaitu astaldehid atau etanal, kita bandingkan dengan CH3, CH2, ini suatu propanol yaitu aldehid, maka titik didihnya lebih tinggi yang penyusunnya atau MR-nya lebih besar. Itu kalau kita lihat berdasarkan jumlah atom karbon penyusun. Selanjutnya kita masuk pada dasar yang kedua, yaitu berdasarkan bentuk struktur senyawa. Jadi jika senyawa karbon dengan MR dan gugus fungsi yang sama, maka semakin sedikit cabang dari senyawa tersebut, titik didihnya semakin tinggi. Kita bandingkan, misalnya di sini contoh pada alkana ya, misalnya C5H12. Ini rumus molekul dari suatu pentana. Maka kita bandingkan jika bentuknya berbeda-beda, misalnya antara C sini yang berbentuk lurus atau tidak bercabang atau normal. Kemudian kita bandingkan
yang punya cabang 1, 2, 3, 4 ya, CH3, CH2, CH, CH3. Kemudian kita bandingkan lagi dengan C yang lebih banyak cabangnya. CH3, CH3 ini sama semuanya yaitu C5H12. Yang pertama adalah ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Yang pertama ini namanya adalah normal pentana C5H12. Yang kedua adalah 2 metil butana, ini juga C5H12. Sedangkan yang ketiga adalah 2,2 dimetil propana, juga sama C5H12. Maka kalau kita urutkan titik didihnya dari besar ke kecil, dari kecil ke besar ya, naik dari kecil ke besar, maka titik didihnya adalah yang paling kecil adalah yang paling banyak cabangnya. Karena di sini kalau misalnya kita analogikan, misalnya ini kita susun di kardus, ini kan berarti ini membutuhkan ruangan yang lebih besar, artinya jaraknya lebih jauh, sehingga ikatan van der Waals antar C-nya lebih kecil dibandingkan yang nomor 1. Yang nomor 1 kalau kita susun akan menjadi rapat, artinya kalau jaraknya dekat berarti ikatan van der Waals-nya lebih kuat. Maka kalau kita urutkan, yang paling kecil adalah yang paling banyak cabangnya. Berarti titik didih yang terendah adalah yang nomor 3, yang mempunyai jumlah cabang paling besar atau paling banyak, kemudian nomor 2, dan yang terakhir yang paling tinggi adalah yang nomor 1. Selanjutnya kita masuk titik didih berdasarkan kepolaran dan ikatan hidrogen pada senyawa karbon. Jika jumlah C yang menyeru sama banyak, kemudian bentuk molekulnya sejenis atau bentuk strukturnya, tetapi yang punya gugus fungsi yang lebih polar, berarti titik didihnya lebih tinggi. Dan yang paling tinggi adalah yang membentuk ikatan hidrogen. Gugus fungsi yang membentuk ikatan atau senyawa yang polar adalah aldehid, keton, dan ester, sedangkan ester sedikit membentuk ikatan polar. Sedangkan yang membentuk ikatan hidrogen adalah alkohol dan asam karboksilat. Jadi, di antara senyawa non-polar dibandingkan dengan polar, maka yang polar lebih tinggi. Sedangkan antara yang polar dengan yang membentuk ikatan hidrogen, maka yang membentuk ikatan hidrogen yang punya titik didih yang paling tinggi. Misalnya kita bandingkan antara yang non-polar dengan polar. Yang non-polar, kita beri contohnya, misalnya kita ambil butana C4H10, kemudian yang polar kita ambil misalnya butanol atau butanal, berarti C3H7COH. Yang satu adalah butana non polar, yang satu adalah butanal aldehid yaitu polar. Maka titik didihnya walaupun jumlah C-nya sama, karena di sini lebih polar, maka titik didihnya lebih tinggi. Jadi kalau antara non-polar dengan polar, titik didih yang polar lebih tinggi. Selanjutnya kita bandingkan antara senyawa yang bersifat polar dengan senyawa lain yang mempunyai ikatan hidrogen. Misalnya di sini titik didih dari formaldehid, yaitu suatu aldehid, di sini mempunyai sifat polar, yaitu dipol negatif, dipol positif. Kita bandingkan dengan metanol. Metanol atau alkohol ini adalah mempunyai ikatan hidrogen. Maka titik didihnya yang punya ikatan hidrogen itu titik didihnya lebih tinggi karena ikatan hidrogen lebih kuat dibanding gaya antar dipol. Nah, apa itu ikatan hidrogen? Ikatan hidrogen adalah ikatan yang terjadi antara atom H yang diikat oleh unsur yang sangat elektronegatif yaitu N, O, F. Ini akan berikatan dengan unsur lain yang elektronegatif.
yang punya keelektronegatifannya besar atau tinggi. Misalnya di sini kalau kita gambarkan pada metanol, ikatan hidrogennya terjadi antara di sini H dengan O pada metanol atau di sini alkohol yang lain. Ya, jadi antara metanol yang satu hanya berikatan dengan O dari metanol yang lainnya. Maka ini yang namanya ikatan hidrogen. Kalau kita urutkan antara yang nonpolar, yang polar, dan ikatan hidrogen, titik didihnya akan naik. Misalnya antara metana dibandingkan dengan metanal. Nah, kalau digambarkan di sini H, di sini O, ini H ya, ini hanya satu, dibandingkan dengan metanol yaitu CH3OH. Jadi antara antara metanal atau formaldehid dan antara metanol, maka ini titik didihnya mengalami kenaikan. Itu membandingkan titik didih berdasarkan polar, non-polar, dan ikatan hidrogen yang terbentuk pada senyawa. Sifat senyawa karbon selanjutnya adalah kelarutan. Secara umum, senyawa karbon itu susah larut dalam pelarut polar yaitu air. Tetapi lebih mudah larut dalam pelarut non-polar seperti ether, benzena, atau karbon tetraklorida. Kita masuk pada pembahasan yang kelarutan dalam air. Jadi untuk senyawa karbon alkana, alkena maupun alkuna karena tidak dia bersifat nonpolar, maka dia tidak larut dalam air. Sedangkan ether pada suhu rendah itu sedikit larut dalam air. Misalnya CH3O, CH3 dibandingkan CH3O, CH2, CH3, maka kelarutan dalam air yang suhu rendah atau jumlah C-nya sedikit, suhu artinya jumlah C ya, jadi kalau jumlah C-nya lebih sedikit, maka ini kelarutannya lebih besar. Ini kelarutan dalam air lebih besar. Semakin sedikit jumlah C-nya, semakin lebih mudah larut dalam air. Ini pada ether. Selanjutnya kita masuk pada sifat kelarutan yang kedua berdasarkan kepolaran. Jadi kalau senyawa karbon atau senyawa organik yang mempunyai gugus fungsi yang polar, ini lebih mudah larut dalam air dibanding dengan yang non-polar. Nah, yang polar ini misalnya pada aldehid, keton, dan ester. Tetapi kelarutan ini pun tergantung pada jumlah atom karbon penyusunnya. Jadi semakin banyak atom karbon, semakin susah larut dalam air. Misalnya antara CH3, CO, H dibanding dengan CH3, CH2, CO. Nah, antara etanal atau asetaldehid dengan propanal, maka kelarutannya lebih mudah yang atom C-nya lebih sedikit. Ini kelarutan. Ya, ini lebih mudah larut jika C-nya lebih sedikit. Sedangkan kalau misalnya kita bandingkan antara yang polar dengan yang mempunyai ikatan hidrogen yaitu alkohol dan asam karboksilat, maka ini hampir sama dengan titik didih. Yang punya ikatan hidrogen mempunyai kelarutan dalam air yang lebih besar. Kita bandingkan misalnya antara propanon, ini dia mempunyai kepolaran. Ini berarti polarnya ini dipol negatif, dipol positif. Kita bandingkan dengan CH3, CH2, CO, OH. Nah, ini asam karboksilat. Jadi antara propanon dengan asam propanoat
maka kelarutannya yang asam propanol lebih besar. Jika kita buat kesimpulan untuk titik didih ini bergantung pada jumlah atom C penyusun, kemudian kepolaran dan ikatan hidrogen. Demikian juga untuk kelarutan dalam air. Untuk yang nonpolar ini tidak larut dalam air, yang polar sedikit larut dalam air dan ikatan hidrogen lebih mudah larut dalam air. Semakin banyak jumlah atom C penyusun, maka semakin rendah tingkat kelarutan dalam air. Kebalikannya untuk titik didih, semakin banyak atom C penyusun, maka semakin tinggi titik didih. Jika jumlah atom C-nya sama, maka jika dia punya ikatan hidrogen, maka lebih besar titik didihnya. Demikian pembahasan kita mengenai sifat dari alkana dan turunannya atau senyawa karbon. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa kembali pada pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.